Halo teman-teman, saat ini kita mau belajar membuat satu karya lagi yang kita namakan dengan buku salib. Cara yang pertama, mari bersama-sama kita melipat kertas jadi dua bagian. Yang kedua, kita lipat lagi menjadi dua seperti ini. Kita lipat bagian depan. Satu bagian lagi kita akan lipat ke arah belakang seperti ini. Jadi teman-teman, hasil kertas lipatan kita akan membentuk seperti ini. Kita juga harus memperhatikan bagian sisi atas kertas. Bagian yang tertutup harus berada di bagian atas, supaya bisa menghasilkan sebuah guntingan salib yang jelas dan bisa menghasilkan sebuah buku. Baiklah, kita akan menggambarnya. Kita harus mengukurnya. Sudah menghasilkan gambar yang seperti ini, kemudian kita akan mengguntingnya. Hasil guntingan kita tadi akan menghasilkan buku seperti ini. Nah, ini dinamakan buku salib. Buku salib ini bisa digunakan untuk berbagai macam cerita. Kita bisa menggunakannya untuk cerita Tuhan Yesus, kita juga bisa menggunakannya untuk cerita tentang buah-buah roh, atau tentang kasih, atau tentang nama lain Tuhan Yesus. Dan saat ini saya memiliki satu contoh tentang buku salib. Satu contoh ini menceritakan tentang Tuhan Yesus, menyebut siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus dikenal juga sebagai terang dunia. Yang ketiga, pintu untuk domba-domba. Yang keempat, yang pasti kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita semua. Juga Tuhan Yesus sebagai kebenaran dan hidup. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ini adalah sebuah cerita yang tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus untuk kita. Selain itu, buku ini juga bisa digunakan untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi contohnya, kita bisa menggunakan buku ini dan memberikannya nama Tuhan Yesus siapa bagi kita. Misalnya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagiku, atau Tuhan Yesus adalah temanku, Tuhan Yesus adalah sahabatku. Kita bisa mengajak adik-adik sekolah minggu kita. Jadi, misalnya kita akan mengadakan acara Natal atau acara Paskah atau perayaan ulang tahun anak-anak sekolah minggu, kita bisa menggunakannya dengan sama cara. Kita menggambar bagian hati di bagian depan. Dan jangan lupa, jangan sampai terpotong supaya bisa membentuk satu sambungan hati seperti ini. Begitu juga dengan bentuk orang. Kita tinggal menggambar bentuk orang seperti ini dan kita bisa mengguntingnya sehingga membentuk satu rangkaian orang yang seperti ini. Dan kita juga bisa menyambungnya dengan satu bagian yang lain. Coba mari kita lem. Kita tempelkan. Tada, sudah menjadi satu sambungan. Jika teman-teman ingin membentuk yang lebih panjang lagi, bisa menggunakan yang lainnya lagi, bisa membuat gambar-gambar yang lainnya lagi. Sampai ketemu lagi di buku-buku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.